Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aji Rohabdan dan Bian Austin akan menjelaskan mengenai pemodelan sistem yang kami buat. Kami membuat sistem informasi manajemen usaha bengkel atau SIMUBENK. Sebelum masuk ke pemodelan sistem kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai UML. Unified Modeling Language atau UML merupakan metode pemodelan yang disajikan secara visual yang bertujuan untuk menunjukkan perancangan sistem berorientasi objek. UML juga dapat dikatakan sebagai alat yang menjadi standar dalam visualisasi, perancangan, dan dokumentasi sistem aplikasi. Saat ini UML juga telah menjadi bahasa standar yang digunakan dalam penulisan arsitektur. Tujuan dari UML sendiri yaitu UML digunakan untuk memberikan pemodelan visual pada user dari berbagai jenis proses rekayasa atau pemrograman. UML juga untuk menghubungkan metode terbaik yang ada dalam pemodelan. UML dapat digunakan untuk membagikan model yang akan digunakan dan termasuk dalam pemodelan visual yang ekspresif sehingga dapat saling berbagi model dengan mudah dan memperluas program. Diagram dalam UML dapat digunakan sebagai blueprint dari kelengkapan dan detail informasi yang diberikan sehingga arah jalannya program dapat terlihat. UML dapat digunakan untuk memodelkan sistem yang dibuat dengan konsep orientasi objek sehingga tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak saja. Berikut jenis-jenis UML diagram. Yang pertama ada structure diagram, behavior diagram, dan interaction diagram. Structure diagram merupakan kumpulan diagram yang berfungsi untuk menjelaskan suatu struktur statis dari sistem yang dimodelkan. Behavior diagram merupakan kumpulan diagram yang digunakan untuk menjelaskan kelakuan sistem atau rangkaian perubahan yang terjadi pada sebuah sistem. Interaction diagram merupakan kumpulan diagram yang berfungsi untuk menjelaskan interaksi sistem dengan sistem lain maupun antar sistem pada sebuah sistem. Kita hanya memakai use case, activity, sequence, dan class. Use case diagram adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik untuk yang dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Berikut ada simbol-simbol dari use case diagram. Ada aktor, use case, association, generalisasi, include, dan extend. Activity diagram adalah menurut Sukamto dan Salahuddin, pakar dalam pemodelan, yaitu diagram aktivitas atau activity diagram yang menggambarkan workflow atau aliran kerja dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Atau dalam definisi lain dapat dikatakan bahwa activity diagram adalah penggambaran alur kerja sebuah sistem yang dibuat secara runtut dari awal sampai akhir. Untuk activity diagram itu sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu digunakan sebagai cara untuk memodelkan suatu sistem, kemudian menjelaskan alur kerja suatu sistem secara runtut dari awal sampai akhir, dan membantu memahami proses alur kerja secara menyeluruh. Untuk simbol-simbol itu sendiri yang digunakan dalam pembuatan activity diagram, yaitu salah satunya ada initial node yang mana digunakan untuk memulai suatu activity diagram. Lalu kemudian ada decision, yaitu sebuah simbol di mana terdapat
kondisi yang harus dipenuhi. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka dia akan activity diagram akan menuju ke kemungkinan yang iya, dan apabila tidak, akan menuju kemungkinan yang tidak. Kemudian ada fork, yaitu sebuah simbol yang digunakan untuk membagi aliran menjadi beberapa aliran. Dan ada lawannya, yaitu join, untuk menyinkronkan kembali aliran yang telah di fork tersebut. Dan simbol-simbol lain seperti yang dapat dilihat pada tampilan presentasi. Kemudian ada sequence diagram, yaitu salah satu diagram dalam UML yang termasuk dalam interaction diagram atau diagram yang menjelaskan interaksi-interaksi yang terjadi di dalam sistem itu sendiri. Nah, untuk sequence diagram ini terdiri dari 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal yang menunjukkan waktu dan dimensi, dan dimensi horizontal yang menunjukkan objek-objek yang ada di dalam diagram tersebut. Tujuan dari dibuatkannya sequence diagram ini, yang pertama ialah digunakan untuk memahami serta mengetahui urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Adapun komponen-komponen yang digunakan dalam sequence diagram ini yaitu ada aktor. Aktor di sini ialah user yang digambarkan oleh yang disimbolkan sebagai orang. Kemudian ada activation box yang mempresentasikan waktu yang dibutuhkan suatu objek untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian ada lifeline atau lifeline ini biasanya memiliki kotak yang berisi objek yang memiliki fungsi untuk menggambarkan aktivitas dari objek. Kemudian ada objek, yaitu yang digambarkan memiliki bentuk kotak yang berisikan nama dari objek dengan garis bawah yang berfungsi untuk mendokumentasikan perilaku sebuah objek pada sebuah sistem. Dan yang terakhir ada message atau pesan-pesan. Ada beberapa jenis message, diantaranya itu ada sinkronus dan lain-lain. Message ini biasanya muncul secara berurutan pada lifeline, di mana komponen message ini direpresentasikan dengan anak panah. Kemudian ada class diagram, yaitu salah satu diagram UML yang termasuk ke dalam struktur diagram. Jadi class diagram ini menjelaskan struktur dari suatu sistem tersebut. Digambarkan menggunakan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atribut, dan metode, serta hubungan-hubungan yang terjadi antar kelasnya. Kelas diagram ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu untuk memudahkan pemahaman dalam pemodelan, kemudian menunjukkan struktur statis pengklasifikasi dalam suatu sistem, dan lain-lain. Untuk simbol-simbol yang digunakan dalam kelas diagram ini, diantaranya ada kelas itu sendiri yang digambarkan atau diilustrasikan persegi panjang. Kemudian ada generalisasi, yaitu penghubung atau yang menunjukkan hubungan antar kelas. Untuk generalisasi ini menunjukkan hubungan di mana objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya atau objek induknya. Kemudian selain generalisasi ada realisasi, dependensi, dan asosiasi. Untuk kelas diagram ini terbagi ke dalam 3 komponen, yaitu komponen atas, komponen tengah, dan komponen bawah. Untuk komponen atas ini biasanya diisi oleh nama dari kelas itu sendiri. Misal yang di layar presentasi itu ada nama kelas buku. Kemudian di bawah komponen atas ada komponen tengah yang berisikan atribut-atribut atau properti yang ada di dalam kelas tersebut. Sebagai contoh ada ID buku, ada judul, dan penerbit. Dan yang terakhir ada komponen bawah, yaitu komponen yang berisikan metode-metode dari kelas tersebut. Seperti ada metode tambah, hapus, edit, dan tampil.
Use case diagram. Kami memiliki dua aktor, yaitu admin dan pemilik. Admin bisa mengelola data barang, kelola data mekanik, kelola data servis, kelola data pemasok, kelola data transaksi penjualan, kelola transaksi pembelian, kelola transaksi servis, dan kelola laporan. Dan pemilik hanya bisa mengelola laporan. Admin mengelola data barang. Sebelum mengelola data barang, admin harus terlebih dahulu login. Di use case kelola data barang memiliki 4 anak use case, yaitu tambah data barang, ubah data barang, hapus data barang, dan cari barang. Admin mengelola data mekanik. Sebelum mengelola data mekanik, harus login terlebih dahulu. Kelola data mekanik mempunyai 4 anak, yaitu tambah data mekanik, cari data mekanik, ubah data mekanik, dan hapus data mekanik. Admin mengelola data service. Sebelum mengelola data service, harus login terlebih dahulu. Kelola data service memiliki 4 anak, tambah data service, cari data service, ubah data service, dan hapus data service. Admin mengelola data pemasok. Sebelum mengelola data pemasok, harus login terlebih dahulu. Kelola data pemasok memiliki 4 anak, yaitu tambah data pemasok, hapus data pemasok, cari data pemasok, dan ubah data pemasok. Admin mengelola data penjualan. Sebelum mengelola transaksi penjualan, terlebih dahulu untuk login. Kelola transaksi penjualan memiliki 3 anak, yaitu tambah penjualan, cetak nota penjualan, dan ubah penjualan. Admin mengelola transaksi pembelian. Sebelum mengelola transaksi pembelian, harus login terlebih dahulu. Kelola transaksi pembelian memiliki 2 anak, yaitu tambah pembelian dan ubah pembelian. Admin mengelola transaksi service. Sebelum mengelola transaksi service, harus login terlebih dahulu. Kelola transaksi service memiliki 3 anak, yaitu tambah service, cetak nota service, dan ubah service. Selanjutnya, admin dan pemilik mengelola data laporan. Sebelum mengelola data laporan, harus login terlebih dahulu. Di kelola laporan memiliki 2 anak use case, yaitu cari laporan dan cetak laporan extend. Activity diagram. Yang pertama ada login. Admin dan pemilik membuka sistem. Lalu sistem menampilkan form login. Admin dan pemilik menginputkan username dan password. Klik login. Lalu dicek data di database. Decision. Jika valid, maka akan menampilkan halaman utama. Jika tidak valid, akan ada pesan error. Lalu kembali lagi ke input username dan password. Selanjutnya kelola data barang. Admin pilih menu data barang. Lalu sistem menampilkan halaman data barang. Lalu admin memilih aksi tambah, ubah, hapus, atau cari. Tambah.
Jika memilih tambah, admin mengakses menu data tambah, klik tambah, sistem menampilkan from data barang, admin menginputkan data barang, klik simpan, data tersimpan di database, tampil data barang, selesai. Lalu ubah. Admin mengakses data barang. Sistem menampilkan data barang. Pilih data barang yang akan diubah. Klik ubah. Melakukan pengubahan data barang. Klik simpan. Lalu mengupdate database. Tampil data terbaru. Selesai. Hapus. Admin mengakses menu data barang. Sistem menampilkan data barang. Lalu admin memilih data barang yang akan dihapus. Klik hapus. Menghapus data di dalam database. Jika oke, maka barang terhapus, lalu mengupdate database, lalu tampil data terbaru. Jika batal, akan menampilkan tombol hapus. Cari. Admin mengakses menu data barang, sistem menampilkan data barang, admin mengklik menu cari, lalu masukkan data yang dicari, klik tombol cari, mencari data di dalam database. Jika data tersedia, maka menampilkan data yang dicari. Jika data tidak tersedia, akan menampilkan pesan tidak valid, lalu kembali lagi ke masukkan data yang dicari. Selanjutnya, kelola data mekanik. Admin memilih menu data mekanik. Sistem menampilkan halaman data mekanik. Admin pilih aksi, apakah tambah, ubah, cari, atau hapus. Tambah. Jika tambah, admin mengakses menu data mekanik, klik tambah, menampilkan from data mekanik, menginputkan data mekanik, klik simpan, data tersimpan di database, tampil data mekanik. Ubah. Admin mengakses menu data mekanik, tampil data mekanik, pilih data mekanik yang akan diubah, klik ubah, melakukan pengubahan data mekanik, klik simpan, mengupdate database, tampil data terbaru, selesai. Lalu hapus. Admin mengakses menu data mekanik, sistem menampilkan data mekanik, admin memilih data mekanik yang akan dihapus, klik hapus, menghapus data di dalam database. Jika oke, data barang terhapus, mengupdate database, tampil data terbaru. Jika batal, maka akan menampilkan tombol hapus. Lalu cari. Admin mengakses menu data mekanik, sistem menampilkan data mekanik, admin klik menu cari, masukkan data yang dicari, klik tombol cari, mencari data di dalam database. Jika data tersedia, maka akan menampilkan data yang dicari. Jika data tidak tersedia, maka akan menampilkan pesan tidak valid, lalu mengulangi lagi ke masukkan data yang dicari. Selanjutnya, kelola data service. Admin memilih menu data service, sistem menampilkan halaman data service. Admin memilih aksi, apakah tambah, ubah, cari, atau hapus. Tambah. Jika memilih tambah, admin mengakses menu data service, klik tambah,
Sistem menampilkan from data service, admin menginputkan data service, klik simpan, data tersimpan di database, tampil data service. Ubah. Admin mengakses menu data service, sistem menampilkan data service, pilih data service yang akan diubah, klik ubah, melakukan pengubahan data service, klik simpan. Mengupdate database, tampil data terbaru. Lalu hapus. Admin mengakses menu data service, sistem menampilkan data service, pilih data service yang akan dihapus, klik pilih, menghapus data di dalam database. Jika iya, maka data baru terhapus, mengupdate database, menampilkan data terbaru. Jika batal, menampilkan tombol hapus. Lalu cari. Admin mengakses data service, sistem menampilkan data service. Admin klik menu cari, memasukkan data yang dicari, klik tombol cari, mencari data di dalam database. Jika data tersedia, maka akan menampilkan data yang dicari. Jika data tidak tersedia, menampilkan pesan tidak valid dan mengulangi masukkan data yang dicari. Selanjutnya, kelola data pemasok. Admin memilih menu data pemasok, lalu sistem menampilkan halaman data pemasok. Admin memilih aksi, apakah mau tambah, ubah, cari, atau hapus. Kalau memilih tambah, admin mengakses menu data pemasok, klik tambah, sistem menampilkan from data pemasok, admin menginputkan data pemasok, klik simpan, data tersimpan di database, menampilkan data pemasok. Ubah. Admin mengakses data pemasok, sistem menampilkan data pemasok, pilih data. Admin memilih data pemasok yang akan diubah, klik ubah, melakukan pengubahan data pemasok, klik simpan, mengupdate database, menampilkan data terbaru, lalu hapus. Admin mengakses menu data pemasok, sistem menampilkan data pemasok, admin memilih data pemasok yang akan dihapus, klik hapus, menghapus data di dalam database. Jika iya, data barang terhapus, mengupdate database, menampilkan data terbaru. Jika batal, maka akan menampilkan tombol hapus. Lalu cari. Admin mengakses menu data pemasok, sistem menampilkan data pemasok, klik menu cari, admin memasukkan data yang dicari, klik tombol cari, mencari data di dalam database. Jika data tersedia, maka menampilkan data yang dicari. Jika tidak tersedia, menampilkan data tidak valid, lalu mengulangi masukkan data yang dicari. Selanjutnya, kelola transaksi penjualan. Admin memilih menu penjualan, sistem menampilkan halaman penjualan, admin memilih aksi, apakah tambah, ubah, atau cetak. Jika tambah, admin mengakses menu penjualan, klik tambah, sistem menampilkan from transaksi penjualan, admin menginput data transaksi, klik simpan, data tersimpan di database, tampil data transaksi penjualan.
ubah. Admin mengakses menu penjualan, sistem menampilkan transaksi penjualan, admin pilih data transaksi yang akan diubah, klik ubah, melakukan pengubahan data transaksi, klik simpan, mengupdate database, tampil data transaksi terbaru. Cetak. Admin mengakses menu penjualan, klik tambah, sistem menampilkan prompt transaksi penjualan, admin menginputkan data transaksi, klik simpan, data tersimpan di database, lalu mencetak struk. Selanjutnya ada kelola transaksi pembelian. Dimulai dari admin memilih menu pembelian, sistem menampilkan halaman pembelian, admin memilih aksi, tambah atau ubah. Jika tambah, admin mengakses menu pembelian, klik tambah, sistem menampilkan prompt transaksi pembelian, admin menginputkan data transaksi, klik simpan, data tersimpan di database, tampil data transaksi pembelian. Jika ubah, admin mengakses menu pembelian, sistem menampilkan data transaksi pembelian, admin memilih data transaksi yang akan diubah, klik ubah, melakukan pengubahan data transaksi, klik simpan, mengupdate database, klik menampilkan data transaksi terbaru. Selanjutnya ada kelola transaksi service. Dimulai dari admin memilih menu service, sistem menampilkan halaman service, admin memilih aksi, tambah, ubah, atau cetak. Jika tambah, admin mengakses menu service, klik tambah, sistem menampilkan prompt transaksi service, admin menginputkan data transaksi, klik simpan, data tersimpan di database, menampilkan data transaksi service. Jika ubah, admin mengakses menu service, sistem menampilkan transaksi service, admin pilih data transaksi yang akan diubah, klik ubah, melakukan data transaksi, klik simpan, mengupdate database, lalu menampilkan data transaksi terbaru. Cetak. Admin mengakses menu service, klik tambah, sistem menampilkan transaksi service, admin menginputkan transaksi, klik simpan, data tersimpan di database, lalu mencetak struk. Selanjutnya, laporan. Admin dan pemilik memilih menu laporan, sistem menampilkan halaman laporan, admin dan pemilik memilih jenis laporan, lalu tampil laporan, apakah mau dicetak atau tidak. Jika dicetak, maka klik cetak, cetak laporan. Jika tidak cetak, maka selesai. Yang pertama ada sequence diagram login. Di sini aktornya seluruh aktor ya. Cuma saya contohkan admin dan pemilik. Kemudian ada view login, control login, model login, dan view halaman utama. Pertama, aktor mengakses sistem, lalu view login menampilkan form loginnya, lalu aktor menginput username dan password, lalu klik login, lalu view login kepada controller melakukan aksi login, lalu controller kepada
model mencari data admin dan pemilik, kemudian mereturn hasilnya. Lalu ada dua kemungkinan atau dua alternatif. Yang pertama, jika data ditemukan, maka controller memanggil halaman utama lalu return hasilnya. Jika tidak ditemukan, maka controller memanggil kembali form login, view login, terus kemudian mereturn ke aktor dan aktor melakukan login ulang. Kemudian ada sequence kelola data barang. Aktornya itu admin. Ada view data barang, controller data barang, dan model data barang. Untuk yang pertama, aktor melakukan akses kepada menu data barang, kemudian view-nya menampilkan halaman data barang, kemudian admin memilih aksi. Di sini ada 4 opsional, 4 pilihan, ada 4 opsi. Yang pertama, tambah, ubah, cari, dan hapus. Jika tambah, maka admin menginput data barang, kemudian view kepada controller melakukan aksi tambah data dan barang, kemudian controller menyimpan data barang ke database atau ke model, kemudian mereturn hasilnya, lalu menampilkan data barang telah tertambah atau terrecord. Kemudian opsi kedua ada ubah, yaitu aktor memilih data barang, kemudian controller view melakukan aksi rubah barang kepada controller menyimpan data kepada database, lalu mereturn hasilnya, lalu menampilkan data terbaru yang telah diupdate. Kemudian ada cari, aktor melakukan input data yang akan dicari, kemudian view melakukan aksi dicari barang kepada controller, lalu controller melakukan ambil data dari database, lalu kemudian hasilnya dikembalikan lagi ke view dan view menampilkan data yang dicari oleh aktor tersebut. Kemudian yang terakhir ada hapus. Yang pertama, aktor melakukan pilih data, kemudian mengklik hapus. Terus kemudian ada dua alternatif. Yang pertama, jika mengklik OK atau setuju, maka view akan melakukan aksi hapus data kepada controller. Controller akan menghapus data di model, lalu mereturn hasilnya berupa pesan, yaitu data berhasil dihapus. Jika batal, maka view membatalkan hapus data. Kemudian ada kelola data mekanik. Aktornya admin, view-nya data mekanik, controller data mekanik, dan model data mekanik. Pertama, admin mengakses menu data mekanik, kemudian view menampilkan datanya. Kemudian admin melakukan aksi, di mana aksinya tersebut terdapat 4 opsi. Jika melakukan penambahan, maka aktor menginput data, view melakukan tambah data kepada controller menyimpan data tersebut ke database, lalu mengembalikan hasilnya itu berupa tampilan data berhasil ditambah. Kemudian yang kedua ada ubah. Aktor memilih data mekanik, kemudian view melakukan aksi ubah mekanik, kemudian controller melakukan penyimpanan perubahan data, kemudian mereturn hasilnya kembali kepada view, lalu view menampilkan data terbaru. Untuk cari, aktor input data mekanik yang akan dicari, kemudian view melakukan aksi cari mekanik kepada controller, lalu controller mengambil data dari database dan mengembalikannya kepada view untuk ditampilkan ke aktor. Kemudian ada hapus. Pertama, aktor melakukan pemilihan data, kemudian mengklik hapus. Di sini terdapat dua alternatif. Jika klik OK, maka view akan melakukan aksi hapus data kepada controller. Controller akan menghapus data di model, kemudian mereturn kembali hasilnya ke view, dan view menampilkan pesan bahwa data berhasil dihapus. Jika alternatif yang kedua batal, yaitu view melakukan pembatalan hapus data, lalu mereturn kembali berupa tampilan kelola data tersebut ke aktor. Kemudian ada sequence diagram kelola data service. Aktornya admin. Admin mengakses menu data service, lalu view menampilkan halaman data service. Kemudian admin memilih aksi, di mana aksinya terdapat 4 kemungkinan.
atau 4 opsi, yaitu yang pertama ada tambah. Untuk tambah ini aktor melakukan input data service pada view, lalu view kepada controller melakukan aksi penambahan data service, kemudian controller melakukan penyimpanan data ke model, lalu dari model mengembalikan hasilnya kepada view untuk menampilkan data bahwa data berhasil ditambah. Kemudian ada ubah data. Yang pertama, aktor pilih data service, kemudian dari view tersebut kepada controller melakukan aksi ubah service. Kemudian controller melakukan penyimpanan perubahan data kepada model, lalu model mengembalikan lagi kepada view untuk menampilkan data terbaru. Kemudian ada cari. Yang pertama, aktor menginput data service yang dicari, kemudian view melakukan aksi cari service ke controller, lalu controller melakukan pengambilan data dari model. Kemudian model tersebut mereturn hasilnya kepada view untuk kemudian menampilkan data yang dicari. Kemudian yang terakhir ada opsi hapus. Yang pertama, aktor melakukan pemilihan data lalu mengklik hapus. Ada dua alternatif. Yang pertama, jika mengklik OK, maka view akan melakukan aksi hapus data ke controller, lalu controller menghapus data di database atau di model. Kemudian model menyampaikan pesan kepada view bahwa data berhasil dihapus. Jika batal, maka dari view akan melakukan proses membatalkan hapus data dan mereturn kembali view halaman data service ini ke aktor. Kemudian yang kelima ada kelola data pemasok dengan aktornya yaitu admin. Pertama, admin mengakses menu data pemasok, lalu view-nya menampilkan data pemasok, lalu admin memilih aksi. Kemudian ada 4 aksi yang dapat terjadi. Yang pertama ada tambah. Pertama, aktor menginput data, kemudian view melakukan aksi tambah data kepada controller, lalu controller menyimpan data ke model dan model mereturn hasilnya ke view untuk ditampilkan bahwa data berhasil ditambah. Kemudian yang kedua ada ubah. Aktor memilih data pemasok, lalu view melakukan aksi ubah ke controller menyimpan perubahan data pemasok lalu kepada model, lalu model mereturn kembali ke view, lalu view mereturn kembali ke aktor ya berupa tampilan data terbaru yang telah diubah. Kemudian ada cari. Pertama, aktor menginput data pemasok yang akan dicari kepada view, lalu view akan melakukan aksi cari pemasok ke controller, lalu controller akan melakukan pengambilan data kepada model, dari model menampilkan hasil data tersebut ke view dan view menampilkan data yang akan dicari kepada aktor. Yang kemudian ada hapus. Yang pertama, aktor memilih data, lalu aktor menghapus data. Di sini ada dua kemungkinan, dua alternatif. Yang pertama, jika melakukan klik OK, maka view akan melakukan aksi hapus data kepada controller dan controller akan menghapus data di model, kemudian mereturn hasilnya. Jika tidak, maka view membatalkan hapus data dan penghapusan data tidak berhasil atau gagal. Kemudian view menampilkan kembali view data pemasok. Kemudian yang ke-6 ada kelola transaksi penjualan dengan aktor admin. Pertama, admin mengakses menu penjualan kepada view, lalu view menampilkan menu tersebut, lalu admin memilih aksi. Di mana di sini terdapat 3 aksi. Yang pertama, bisa melakukan penambahan transaksi penjualan. Yang pertama, admin melakukan input data, lalu kepada form, lalu kepada view, lalu view melakukan aksi tambah transaksi kepada controller, dan controller menyimpan data tersebut ke model, kemudian model mereturn hasilnya kembali menuju controller menuju view untuk menampilkan data transaksi kepada aktor. Kemudian kedua, melakukan pengubahan. Pertama, aktor memilih transaksi penjualan. Kedua, lalu dari view melakukan aksi ubah transaksi kepada controller, lalu controller menyimpan perubahan tersebut kepada model dan model mereturn kembali hasilnya hingga ke view dan view menampilkan data transaksi terbaru yang telah dia ubah. Kemudian ada cetak. Pertama, aktor melakukan pilih cetak, kemudian view melakukan aksi cetak kepada controller mengambil data serta mereturn hasilnya kepada view, lalu view menampilkan hasil cetakan kepada aktor. Kemudian yang ketujuh ada sequence diagram kelola transaksi pembelian. Aktornya admin.
Pertama, admin mengakses menu pembelian, lalu view menampilkannya, lalu admin memilih beberapa aksi. Ada 2 opsi. Yang pertama, penambahan. Admin menginput data transaksi, kemudian view melakukan aksi tambah transaksi kepada controller, lalu controller menyimpan data tersebut di model, lalu dari model di return hingga ke view kembali, dan view menampilkan transaksi ke aktor. Yang kedua ada ubah. Pertama, aktor memilih transaksi pembelian, kemudian dari view melakukan aksi ubah transaksi dari ke controller, lalu controller menyimpan perubahan tersebut ke model, lalu model men-return kembali hasilnya hingga ke view, lalu view menampilkan transaksi terbaru. Yang ke-8 ada transaksi service dengan aktor admin. Yang pertama, admin mengakses menu service, lalu view menampilkan menu service, kemudian akan memilih aksi, di mana terdapat 3 opsi aksi. Yang pertama ada tambah. Jika melakukan tambah, admin atau aktor akan melakukan input transaksi dari ke view, lalu view akan melakukan aksi tambah transaksi ke controller, lalu controller ke model melakukan penyimpanan input transaksi, lalu return kembali ke view, lalu view menampilkan transaksi tersebut ke aktor. Kemudian ada ubah. Pertama, aktor memilih transaksi service ke view, lalu view melakukan aksi ubah transaksi ke controller, dan controller melakukan pengubahan tersebut ke model, lalu model menampilkan kembali hasil pengubahan tersebut. Kemudian terakhir ada cetak. Pertama, aktor memilih cetak kepada view, lalu view melakukan aksi cetak kepada controller, lalu controller mengambil data ke model, dan model mereturn hasilnya kepada view, dan view menampilkan hasil cetakan. Kemudian yang terakhir ada sequence laporan dengan aktor, admin, dan pemilik. Pertama, admin atau pemilik atau aktor mengakses menu laporan, kemudian kepada view menampilkan halaman laporan tersebut, lalu merequest laporan. Lalu aktor melakukan request laporan kepada view melakukan aksi request laporan kepada controller, lalu controller mengambil data dari database atau dari model, kemudian model menampilkannya atau mereturnnya hingga balik kembali ke aktor. Lalu aktor melakukan cetak kepada view. Di sini terdapat 2 opsi. Jika melakukan cetak, maka view akan melakukan aksi cetak laporan kepada controller. Controller akan mengambil data ke model, dan model akan mereturn hasilnya. Kemudian jika opsi yang kedua itu tidak melakukan cetak, maka si view akan melakukan aksi kembali ke laporan, tidak melakukan pencetakan. Kemudian untuk kelas diagram dari Sesame ini yaitu terdiri dari sekitar 10 kelas. Yang pertama ada kelas login. Kelas login ini memiliki atribut username dan password dan memiliki metode aksi login. Lalu yang kedua ada kelas logout. Kelas logout ini memiliki hubungan dependensi dengan login, dimana jika tidak ada login maka tidak akan melakukan logout. Dari kelas logout ini memiliki metode berupa aksi logout. Kemudian ada kelas service. Kelas service ini dependensi kepada kelas login, dimana jika tidak melakukan login terlebih dahulu maka kelas service ini tidak akan berjalan atau tidak akan bisa diakses oleh aktor ataupun user. Kelas service ini memiliki atribut yaitu ID service, tanggal service, harga service, bayar, kembali, dan nama mekanik. Lalu memiliki metode yaitu tambah, ubah, dan hapus. Kemudian yang keempat dan kelima ada kelas data service dan data mekanik yang merupakan komposit dari kelas service. Atau dapat dikatakan kelas service itu sendiri terdiri dari kelas data service dan kelas data mekanik. Untuk kelas data service memiliki atribut ID service, jenis service, dan harga service dengan metode tambah, cari, ubah, hapus. Dan untuk data mekanik memiliki atribut ID mekanik dan nama mekanik dengan metode tambah, cari, ubah, hapus. Kemudian yang ke-6 ada
Yang keenam ada kelas data barang, di mana kelas data barang ini merupakan dependensi ke kelas login. Kelas data barang ini memiliki atribut ID barang, nama barang, harga barang, stok barang, dan jenis barang, dan memiliki metode tambah, cari, ubah, hapus. Kemudian data barang ini, kelas ini berasosiasi ke kelas penjualan dan pembelian, di mana kelas penjualan memiliki atribut ID penjualan, tanggal transaksi, ID barang, nama barang, harga barang, jumlah, total, bayar, dan kembali dengan metode tambah, ubah, hapus. Kemudian ada kelas pembelian dengan atribut ID pembelian, tanggal transaksi, ID barang, nama barang, harga barang, jumlah, total, dan ID pemasok dengan metode tambah, ubah, hapus. Lalu ada kelas data pemasok yang berasosiasi dengan pembelian dengan atribut ID pemasok, nama pemasok, alamat pemasok, dan nomor telepon. Kelas tersebut memiliki metode tambah, cari, ubah, dan hapus. Kemudian yang terakhir ada kelas kelola laporan yang merupakan dan yang memiliki ketergantungan dependensi ke kelas login. Kelas laporan ini juga berasosiasi dengan kelas service, kelas pembelian, kelas data barang, dan kelas penjualan. Kelas kelola laporan ini memiliki atribut laporan barang, laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan service, dan memiliki metode cari dan cetak.